Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'd. Baik, kita akan lanjutkan kajian kita, masih membahas kitab Bulughul Maram, dan kita masuk pada kitab Al-Janaiz pada nomor hadis ke 50 atau 521 di kitab aslinya. Kita baca hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lakinu mautakum la ilaha illallah, rawahu Muslimun wa arba'ah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ejahkan kepada orang yang sedang sakaratul maut di antara kalian kalimat la ilaha illallah, kalimatut tauhid. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala menjelaskan dalam Syarah Sahih Muslim, beliau mengatakan man hadarahul mautu wal murad dukkiruhu la ilaha illallah litakuna akhir kalamihi kama fil hadithi man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa kematian sedang menjemputnya, yang dimaksud mereka mengingatkan kalimat la ilaha illallah saat detik wafatnya, tujuannya adalah agar akhir ucapan sebelum wafatnya seperti hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah maka dijamin masuk surga. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis ini ada beberapa faedah yang bisa kita ambil. Di antaranya adalah pentingnya mentalkin orang saat menjelang wafatnya, karena saat itu orang yang menjelang wafat sangat berhajat kepada kita yang masih hidup. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan, walaupun perintah ini tidak sampai wajib tetapi sunnah, tetapi dengan kita mentalkinkan kalimat la ilaha illallah, itu salah satu pertolongan kita yang bisa kita lakukan kepada orang yang sedang sakaratul maut. Apalagi yang bisa kita tolong kecuali hanya membantu mentalkinkan kalimat la ilaha illallah. Kemudian juga hadis ini menunjukkan bahwa amal itu ditentukan dengan akhirnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Fussilat ayat 30, innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun.
Sesungguhnya orang-orang yang mereka mengatakan Rabb kami Allah, dan itu makna la ilaha illallah, kemudian istiqamah sampai di akhir hayatnya dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka akan turun kepada mereka para malaikat, kemudian membisikkan di telinganya, jangan takut dan jangan sedih, dan beri kabar dengan sorga yang dijanjikan kepadanya. Nabi SAW sampai mengatakan al-a'mal bi khawatimiha, amal itu ditentukan oleh akhir hidupnya. Karena amal itu ditentukan oleh akhir hidup seseorang, bukan awal, bukan tengah. Makanya sangat dianjurkan orang yang melihat sedang sakaratul maut untuk mentalkinkan kalimat ini. Mudah-mudahan dia sanggup mengucapkannya, dan kita hanya bisa berharap boleh jadi itu amalan terakhir yang dibawanya. Dia meninggal di atas tauhid dan tidak melakukan kesyirikan. Apalagi tadi ada jaminan dari Nabi SAW, barang siapa yang akhir hidupnya mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka dia masuk surga. Walaupun kalimat masuk surga dalam hadis di sini tentu ada dua kelompok. Ada orang yang masuk surga itu direct, tidak perlu ada siksa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh jadi mereka masuk surga tanpa hisab dan adab. Atau mungkin kelompok yang kedua, mereka disiksa dan dihisab hanya untuk membersihkan sisa-sisa dosanya, tapi kemudian dikeluarkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Itulah pentingnya kita ini mentalkinkan kepada orang yang meninggal atau yang hampir meninggal dengan kalimatut tauhid. Kalimatut tauhid, kalimat la ilaha illallah. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, "Idza arada Allahu bi 'abdin khairan ista'malahu qabla mautih." Apabila Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki kebaikan kepada seorang hamba, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan membuat sesuatu terhadapnya sebelum kematiannya. Kemudian seorang laki-laki bertanya kepada Nabi SAW, apa yang diperbuat Allah kepada seorang yang dikehendaki kebaikannya itu? Maka Nabi SAW mengatakan, yahdillahu ilal amali salihi qabla mautihi thumma yaqbidahu ala dhalik. Allah Subhanahu wa ta'ala akan berikan hidayah agar dia melakukan amal kebaikan sebelum kematiannya. Sampai setelah itu barulah Allah akan cabut nyawanya. Lah salah satu tanda dari tanda-tanda kebaikan adalah dia beramal saleh sebelum wafatnya. Dan tidak ada amalan saleh yang paling tinggi melebihi tauhid. Tidak ada amal saleh yang lebih tinggi melebihi mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka beruntunglah orang-orang yang sebelum wafatnya dia mampu mengucapkan kalimatut tauhid la ilaha illallah. Kenapa sangat beruntung? Kita tahu bahwa setiap kebaikan itu bisa menghapuskan banyak keburukan. Seperti umpamanya ketika ada seorang
yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam penuh dengan dosa, penuh dengan kekufuran. Kemudian dia mengatakan di hadapan Rasul, "Ya Rasulullah, inni fa'altu dzamban 'aziman." Sesungguhnya aku sudah banyak melakukan dosa yang sangat besar sekali, dari maksiat sampai kepada kekufuran. Apalagi orang yang datang ini bukan muslim. Fahal li minat taubah, apakah aku bisa diampuni? Apakah ada tobat untuk? Maka Nabi SAW mengatakan ya. Kemudian orang ini mengatakan, kalau begitu apa tobatnya? Maka Rasul mengatakan, tashhadu an la ilaha illallah wa tashhadu anni Rasulullah. Katakan kau bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, dan aku adalah utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Nabi SAW bertakbir dan mengatakan, sungguh Allah telah menggantikan seluruh keburukanmu dengan kebaikan. Karena Islam itu bisa menutup seluruh dosa-dosa sebelum Islam. Kalau seandainya orang kafir yang masuk ke dalam Islam dengan mengucapkan kalimat tauhid dan bersyahadat kepada Nabi SAW bisa menggugurkan seluruh dosa kejahatan selama hidupnya, bagaimana pula seorang yang sudah masuk Islam, yang sudah bersyahadat setiap harinya, dia akhiri kehidupannya dengan kalimat tauhid, maka kebahagiaan mana lagi yang akan diterima orang yang sanggup mengucapkan kalimat ini sebelum wafatnya? Berarti dia meninggal di atas tauhid, dan tauhid bisa menggugurkan dosa-dosa. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tentu yang namanya hati manusia itu, yang memutarbalikan itu bukan kita, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala yang membolak-balikan hati setiap manusia. Sehingga kita kalau ingin meninggal dalam posisi husnul khatimah, mampu mengucapkan kalimat tauhid, maka sudah selayaknya kita terus meminta kepada Allah dengan berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala ta'atik. Wahai zat yang membolak-balikan hati manusia, tetapkan hatiku di atas ketaatan kepadamu. Karena betapa banyak orang-orang yang baik di awal, jelek di akhir. Betapa banyak orang-orang yang istiqomah di permulaan, menyimpang di akhir hidupnya. Itulah hati manusia. Terkadang kita tidak bisa memegangnya. Hari ini semangat ibadah, besok pula malas. Hari ini di atas hidayah, besok pula di atas kesesatan. Makanya penting kita terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita sanggup mengucapkan kalimat ini saat detik-detik wafatnya, karena kalimat ini adalah miftahul jannah. Dia adalah kunci sorga masalahnya. Bukankah Rasul yang mengatakan miftahul jannati la ilaha illallah, bahwa pintu sorga itu kalimat la ilaha illallah? Maka siapapun yang sanggup mengucapkan kalimat ini sebelum wafatnya, artinya di tangannya dia sudah memegang kunci sorga. Bahkan nanti pada hari kiamat, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memanggil manusia di hadapannya, kemudian diperlihatkan catatan yang begitu banyak tentang kejahatannya, ada seorang laki-laki di tangannya membawa 99 catatan, di mana satu catatan itu jauhnya sejauh mata memandang, semuanya isi kejahatannya. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, kalau begitu bentangkan catatan. Maka dengan ketakutan karena dia tahu isinya, dia pun membentangkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala
kemudian Allah memerintahkan untuk membacanya. Kemudian setelah dia membaca catatan ini baru satu catatan, masih ada 98 catatan yang belum dibukanya. Tapi dia sudah merasa putus asa, karena seolah-olah tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Sampai Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, coba lihat catatan itu, apakah ada yang salah? Dia mengatakan, tidak ada ya Rabb. Lihat lagi, jangan-jangan para malaikat yang mencatat itu keliru. Dia mengatakan, tidak ya Rabb, ini semua perbuatan. Dan ini diantara kekhususan hisab, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala mengembalikan memori kita yang dulu kita lupa, Allah kembalikan sehingga menjadi ingat semuanya. Untuk apa? Untuk mencocoki catatan-catatan yang dibawanya. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, halaka minal hasanah, apakah engkau punya kebaikan untuk menebus dosamu sebanyak ini? Dia pun mengatakan, ya Rabb, sekalipun aku punya kebaikan, apalah artinya dengan catatan ini yang di dalamnya penuh dengan kejahatanku. Ketika dia putus asa, kakinya ngedak melangkahkan ke neraka, tiba-tiba Allah Subhanahu wa ta'ala memanggilnya dan mengatakan, tidak wahai fulan, engkau memiliki satu kartu. Kemudian orang ini tidak percaya dan mengatakan, kartu apa itu? Kemudian Allah memperlihatkan ada satu catatan, dalam catatannya kalimatul la ilaha illallah. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan untuk membawakan timbangan di hadapannya, di mana satu neraca diletakkan 99 kejahatannya, dan di neraca satunya diletakkan kartu yang bertuliskan la ilaha illallah. Tiba-tiba yang terjadi apa? Tasat bihinna la ilaha illallah. Rupanya la ilaha illallah bisa melesat dan menghapus seluruh catatan 99 dari kejahatan itu. Kartu itu menjadi berat. Dan ketika timbangan itu menjadi berat, Allah mengatakan, faman thaqulat mawazinu, maka barang siapa yang berat timbangannya, fahuwa fi 'ishatir radiyah, maka dipastikan dia mendapatkan kehidupan yang diridhai Allah Subhanahu wa ta'ala. Dipastikan dia bahagia. Artinya dia tidak jadi melangkahkan kakinya ke neraka. Kenapa? Karena dia punya kartu sakti tadi. Rupanya dia meninggal di atas kalimat la ilaha illallah. Makanya kita berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan sampai kita tidak mengucapkan kalimat ini, karena ini kunci sorga masalahnya. Tetapi para ulama memberikan catatan bahwa kunci sorga kalimat la ilaha illallah itu bukan hanya sekedar diucap saja. Karena mengucapkan kalimat ini semua orang bisa, anak-anak, remaja, orang dewasa, orang tua, bahkan orang kafir kalau diajarkan pun dia bisa mengucapkan kalimat ini. Sehingga menghafal lafadznya saja tidak cukup, harus ada konsekuensi dari ucapan ini. Dengan apa? Mengamalkan isi kandungan di dalamnya, dengan hanya mentauhidkan kepada Allah dan membuang segala jenis kesyirikan yang bisa membahayakan dia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Al-Imam Al-Mubarakfuri rahimahullahu ta'ala mengatakan dalam kitab Al-Majmu', beliau mengatakan bahwa hendaklah seseorang itu diingatkan, yudzakkaru indal muhtadir, ketika hendak mendekati ajalnya, hendaklah seseorang itu diingatkan, atau yudzakir, mengingatkan. Dengan apa? La ilaha illallah, dengan kalimat tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, bila ziyadatin alaiha, tanpa menambah. Tidak usah menambah lagi, cukup kalimat ini saja.
tidak boleh menambah dengan kalimat ini. Falatusan ziyadatu Muhammadi Rasulullah li zahiril akhbar. Bahkan menambahkan syahadat anna Muhammad Rasulullah pun tidak dianjurkan. Karena memang hadisnya hanya mengatakan ejahkan kepada orang yang sedang sakarat la ilaha illallah, tanpa menambah wa anna Muhammad Rasulullah. Kecuali kalau seandainya yang sedang sakarat ini adalah orang kafir. Kalau memang dia orang kafir, kemudian dia sedang sakaratul maut, boleh jadi mungkin dia bagian dari keluarga kita dan kita ingin menolong kehidupannya, maka saat kita mentalkin orang kafir supaya dia masuk Islam, tidak mencukupkan kalimat syahadat alla ilaha illallah saja, tapi ada syahadat yang keduanya, wa anna Muhammad Rasulullah. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, saat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengunjungi pembantunya anak muda dari Yahudi yang kebetulan sakit parah. Jadi orang Yahudi ini suka membantu Nabi, dia anak baik. Tapi Allah Subhanahu wa taala takdirkan dia sakit parah yang membawa kepada kematian. Maka atas jasa-jasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian berkunjung ke rumahnya. Kemudian Rasul duduk di samping orang Yahudi ini, dan ayah orang Yahudi juga di samping anaknya. Kemudian Nabi SAW memandang dengan tajam dan mengatakan, ya gulam, qul la ilaha illallah. Wahai anak muda, ucapkan kalimat la ilaha illallah. Anak muda ini sebelum wafatnya dia memandang ke sana kemari. Terkadang dia pandang Nabi, terkadang dia pandang ayahnya, seolah-olah dia ragu-ragu untuk mengucapkan kalimat itu. Tapi tiba-tiba ayahnya mengatakan kepada anak muda ini, ya bunai ati Abul Qasim. Wahai anakku, taati Abul Qasim. Maksudnya Nabi SAW. Maka Nabi SAW mengatakan, kul ya gulam la ilaha illallah wa anni Rasulullah. Katakan wahai anak muda kalimat la ilaha illallah dan saya adalah utusan Allah. Tiba-tiba anak muda ini mengucapkan dua kalimat syahadat, malaikat maut datang dan mencabut nyawanya. Masuk Islam dia saat detik-detik wafatnya itu. Beruntunglah anak muda ini. Maka Nabi SAW keluar kemudian mengadahkan kedua tangannya ke langit dan mengatakan, alhamdulillah alladzi anqadhahu minan nar. Segala puji dan puja bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menyelamatkan anak muda ini dari api neraka. Kenapa? Karena dia telah mengucapkan dua kalimat syahadat. Allah selamatkan dari neraka dan Allah masukkan ke dalam surga. Itulah keajaiban kalimat la ilaha illallah apabila diucapkan di saat detik-detik wafatnya. Ingat kisah Usairim. Ketika sahabat Mus'ab datang berdakwah ke kota Madinah, kemudian karena dakwahnya dua pembesar Khazraj dan Aus masuk Islam. Pertama Sa'ad ibn Rabi, yang kedua Sa'ad ibn Ubadah. Sa'ad ibn Rabi ini pemimpin kaum Aus. Saat dia masuk Islam, dia pulang ke kampungnya suku Aus, kemudian mengatakan, kalian tahu siapa aku? Maka orang-orang memujinya dan mengatakan, anta sayyiduna wabnu sayyidina, anta khairuna wabnu khairina. Engkau adalah pemimpin kami, anak dari pemimpin kami. Engkau orang terbaik kami, anak dari orang terbaik kami. Maka kata Sa'ad mengatakan kepada penduduk Aus, kalau begitu masuklah kalian ke dalam Islam. Kalau tidak, jangan satu atap denganku. Akhirnya semua suku Aus masuk Islam, kecuali satu orang, namanya Usairim. Dia tidak masuk Islam. Tapi saat terjadi perang Uhud, ketika seluruh kerabatnya ikut terlibat dalam perang Uhud, dia ingin ikut terlibat perang, bukan membela Islam, tidak, karena hanya loyal ingin membantu kerabatnya. Maka dia datang menemui Nabi SAW.
kemudian mengatakan, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, bisakah aku terlibat dalam perang bersama kerabat-kerabatku?" Kata Rasul, "Tidak bisa. Engkau kafir. Kalau engkau ingin terlibat dalam pertempuran ini, bersyahadatlah." Awalnya Usairim tak mau, tapi karena itu syaratnya dia boleh ikut bertempur, maka dia pun dilapangkan dadanya, kemudian Allah berikan hidayah, dan dia pun mengatakan, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Rasulullah." Bahwa tidak ada yang bersaksi, bahwa sesungguhnya aku bersaksi tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, dan engkau adalah utusan Allah. Akhirnya dia masuk dalam pertempuran, faqatala faqutila, maka dia pun terbunuh mati syahid. Kemudian Rasul mengatakan, "Aku melihat Usairim berada di sorga." Abu Hurairah radhiyallahu an sangat terkesan dengan peristiwa ini, sampai-sampai dia bercerita di hadapan para sahabat lainnya dan mengatakan, "Maukah ku beritahu kepada kalian seseorang yang tidak pernah sujud walaupun satu kali, tapi dia bisa masuk sorga tanpa hisab?" Orang-orang mengatakan, "Mana ada wahai Abu Hurairah orang seperti itu?" Kemudian Abu Hurairah radhiyallahu an mengatakan, "Ada, dialah Usairim. Dialah Usairim masuk sorga tanpa pernah sujud walaupun satu kali sujud." Begitulah dahsyatnya kalimat tauhid. Dengan kalimat ini seseorang bisa diselamatkan dari azab neraka yang menakutkan dan dijadikan sorga yang penuh dengan kenikmatan. Makanya kenapa Nabi SAW penuh kasih sayang dengan umatnya. Jangan sampai orang yang meninggal di antara umatnya, mereka meninggalkan kalimat ini sampai kepada akhir kehidupannya. Rasul SAW mengajarkan agar kita mentalkin setiap yang sedang meninggal dari umatnya untuk mengucapkan kalimat tauhid. Supaya apa? Supaya dia tidak menjadi penduduk neraka. Begitulah indahnya Islam dan juga kasih sayang Nabi SAW kepada umatnya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengucapkan kalimat la ilaha illallah sebelum kematian adalah satu di antara tanda-tanda husnul khatimah. Jadi mampunya seseorang mengucapkan kalimat itu saat menjelang kematiannya, maka itu tanda yang tampak bahwa dia insya Allah husnul khatimah. Karena Nabi SAW pun sebelum wafatnya mengucapkan kalimat ini. Artinya, kalau seandainya kita berhasil mengejahkan orang itu untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka kita yang mengucapkannya pun dapat kebaikan, karena sudah membimbing orang lain untuk mentauhidkan Allah. Man dalla ala khairin kafaili. Siapapun yang mengajak manusia kepada kebaikan, maka dia sama dengan pelaku kebaikan itu. Lah orang yang mengucapkannya dapat keuntungan, karena dia mendapatkan tanda-tanda husnul khatimah, baik akhir kehidupannya. Karena Nabi SAW tadi saya katakan, innamal a'mal bi khawatimiha. Amal itu ditentukan akhirnya. Dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, "Fawallahi inna ahadakum ya'malu bi amali ahli nar hatta ma yakun bainahu wa bainaha illa dhira fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi amali ahli jannah fayadkhuluha." Kata Nabi SAW, boleh jadi ada seseorang itu dalam kehidupan dunia sebelum detik wafatnya, dia banyak melakukan amalan-amalan penduduk neraka. Boleh jadi dia seorang pezina, boleh jadi dia peminum khamar, boleh jadi dia pemabok, boleh jadi dia pendusta, dan begitu seterusnya. Pokoknya dia banyak melakukan amalan penduduk neraka. Tetapi ketika jarak dia dengan neraka tinggal satu hasta, dia pun melakukan amalan penduduk surga.
Dan tidak ada amalan penduduk surga yang lebih istimewa melebihi kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah. Tidak ada amalan yang paling utama dari amalan-amalan surga melebihi kalimat tauhid. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Fayasbiqu alaihil kitab, maka catatannya mendahuluinya. Fayamalu bi amali ahlil jannah, dia pun beramal seperti amalan penduduk surga. Fayadkhuluha, maka Allah masukkan ia ke dalam surga. Siapa menyangka seseorang yang mungkin zahir hidupnya, mungkin dia banyak melakukan dosa, tapi Allah berikan taufik di akhir hayatnya mampu mengucapkan kalimat tauhid. Maka dari sini jangan pernah meremehkan manusia walaupun mereka bergelimang di atas dosa. Dan jangan takjub dengan orang-orang yang di hadapan kita walaupun ketika hidupnya tampaknya ahli ibadah. Karena bagaimanapun ketentuan itu bukan di pertengahan, tapi ketentuan itu ada di akhir. Karena hadis selanjutnya mengatakan, wa innar rajula la ya'malu bi amali ahlil jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi amali ahlin nar fayadkhuluha. Tapi ada juga yang secara lahiriah ke dalam kehidupan dunia dia banyak melakukan amalan-amalan penduduk surga. Mungkin dia rajin ke masjid, mungkin suka berzikir, mungkin baca Quran, silaturahimnya rajin dan begitu seterusnya. Zahirnya kita lihat zahirnya, karena kan kita tidak bisa menghukumi hati manusia. Bisa saja orang melakukan sholat itu karena riya, bisa saja orang yang melakukan sedekah itu karena ingin dipuji manusia, bisa saja orang yang bersilaturahim itu karena ada keinginan dunia. Kita tidak tahu, cuman kan kita melihat zahirnya saja, seolah-olah antara dia dengan sorga tinggal satu hasta. Di ujung hayatnya dia keseleo, kepeleset, melakukan amalan penduduk neraka. Maka Allah masukkan dia ke dalam neraka. Makanya ada istilah, lebih baik menjadi ahli dosa tetapi dia ingin bertobat dan menangisi dosanya, dibandingkan menjadi ahli ibadah tetapi dia ujub dengan pahalanya, ujub dengan amalannya. Karena takut dosa maka dipastikan masuk surga, tapi ujub dengan amalannya dipastikan masuk neraka. Ingat seorang laki-laki di zaman Bani Israel, dia merasa takut karena dosanya. Kemudian dia mengumpulkan ahli warisnya, kemudian dia berwasiat kepada mereka, kemudian dia mengatakan, wa immitu fa ahrikuni, kalau aku mati bakar aku, kremasi aku. Kemudian debunya lempar di semua lautan dunia. Alasannya, kalau Allah sanggup membangkitkan aku, tentu Allah akan mengadab diriku yang tidak pernah seseorang pun diadab seperti aku, katanya. Rupanya betul, setelah meninggal oleh anak-anaknya wasiatnya dilakukan. Dia pun kemudian dibakar, kemudian abunya dilepas di beberapa lautan. Tapi dia tidak sadar annallaha ala kulli syai'in qadir, Allah itu atas segala sesuatu mampu. Tiba-tiba Allah subhanahu wa ta'ala kumpulkan seluruh abu jasadnya, kemudian dibentuk lagi menjadi manusia, kemudian dihadapkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah bertanya kepada orang ini, ya fulan, kenapa engkau melakukan seperti itu? Apa masalahmu? Kenapa kau berwasiat seperti itu? Maka dia mengatakan, khaufuka ya Rabb, aku lakukan karena perasaan takut yang mendalam kepadamu, dan aku yakin kalau engkau membangkitkan diriku, kau akan azab aku melebihi manusia yang lainnya. Kemudian Allah mengatakan, apakah rasa takutmu jujur dari hatimu? Dia mengatakan, iya. Maka Rasul mengatakan, masukkan orang ini ke dalam surga. Perasaan takut karena dosa itu bisa memasukkan orang ke surga, tapi ujub karena merasa bangga dengan amalannya, maka dia telah ditipu oleh tipu daya setan. Ingat ketika Nabi SAW sedang duduk-duduk dengan para sahabat di sebuah masjid,
di Masjid Nabawi. Tiba-tiba kemudian para sahabat menceritakan ada seorang sahabat yang tidak tertandingi solat malamnya, tidak tertandingi puasanya, tidak tertandingi baca Qur'annya, top markotob istilahnya. Pokoknya semua amal dialah yang paling utama di antara semua sahabatnya. Kata Nabi SAW, yang mana satu orangnya? Tiba-tiba kemudian dari ujung salah satu pintu Masjid Nabawi lewat seorang laki-laki yang rambutnya basah karena habis berwudu. Tiba-tiba sahabat mengisyaratkan, itu orang yang kami bicarakan wahai Rasul. Kemudian orang itu ikut duduk bersama di majelis Nabi. Tapi Rasul mengatakan sebelum orang ini datang ke majelis itu, menghabarkan di hadapan para sahabatnya, sungguh aku lihat di wajahnya ada sentuhan setan. Sahabat heran, kok bisa orang yang paling ahli salat malam, yang paling ahli puasa, yang baca Quran, kenapa wajahnya penuh dengan sentuhan setan? Kata Rasul, nanti kalian akan tahu sendiri. Kemudian orang ini duduk di majelis Rasul, mulailah Rasul bertanya kepadanya, wahai fulan, jawablah dengan jujur. Iya wahai Rasul, apa yang kau tanyakan? Maka Rasul mengatakan, wahai fulan, apakah kalau engkau pulang ke kabilahmu, engkau merasa lebih baik di antara mereka, engkau merasa lebih hebat di antara mereka? Maka orang ini mengatakan, iya perasaan itu terkadang ada wahai Rasul. Maka Rasul mengatakan, pantaslah di wajahmu penuh dengan sentuhan setan. Kenapa? Itu sifat ujub. Ya. Sifat ujub ini tipu daya setan, dan setan itu mengajak orang masuk neraka. Ya. Makanya kembali bahwa terkadang kita tidak ada yang tahu akhir kehidupan manusia, sehingga kita tidak boleh menilai sembarangan. Boleh jadi terkadang secara lahiriah dia ahli maksiat, ternyata dia punya amal yang tersembunyi antara dia dengan Allah yang bisa menghancurkan dosanya, yang kita tidak punya. Atau kita merasa amal paling baik, rupanya tidak punya amalan yang bisa menyelamatkan kita, karena semua amalan yang dilakukan kita riya, ujub, takabur, dan yang lain sebagainya. Maka pentingnya saling menghargai di sini dan saling mendoakan agar kita semua tetap di atas hidayah Allah Subhanahu wa taala, karena yang terpenting kalau ingin mendapatkan kematian husnul khatimah itu, kita harus mencari sebabnya. Lalu apa sebabnya? Pertama, tahqiqul iman. Tahqiqul iman, mewujudkan iman. Harus betul-betul iman ini dijaga dengan baik. Jangan sampai tergoyahkan dengan urusan dunia. Karena betapa banyak gara-gara urusan dunia iman langsung menurun drastis. Gara-gara urusan dunia, sibuk dengan dunia meninggalkan sholat, sibuk dengan dunia meninggalkan puasa, sibuk dengan dunia meninggalkan majelis ilmu dan lain sebagainya. Sibuk dengan dunia itu bisa menurunkan kekuatan iman. Maka tingkatkan iman. Yang kedua, ya, di antara sebabnya adalah al-istiqamatu. Ini yang paling penting, menjaga keistiqomahan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Istiqomah ini berat, tetapi memang begitulah, wajar kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan yang setimpal, karena memang istiqomah ini berat. Tidak semua orang sanggup istiqomah. Bagaimana kita harus sabar coba? Istiqomah itu kan gambarannya dia harus sabar ketika melaksanakan ketaatan, harus sabar ketika meninggalkan kemaksiatan, dan harus sabar ketika menghadapi qada dan qadar. Ya. Ini yang kedua. Jadi sebab kalau kita ingin husnul khatimah adalah istiqomah. Kemudian yang ketiga adalah al-huffad ala salawat, berusaha untuk menjaga salat. Karena salat inilah yang menjadikan amal-amal yang lain itu dianggap baik.
Walaupun kita telah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, anggaplah kita sudah sering mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Tapi kalau kita tidak salat, maka kalimat itu percuma diucapkan. Kalimat itu percuma diucapkan. Kalau dia tidak pernah melakukan salat, maka jaga salat. Kita secara singkat saja, ya. Kemudian yang keempat, fi'lu ta'ati wa tarkus sayyi'at. Berusaha untuk banyak-banyak melakukan ketaatan dan meninggalkan keburukan-keburukan. Karena tadi saya katakan bahwa ketaatan itu bisa menggugurkan keburukan. Sehingga dengan ketaatan yang setiap hari kita lakukan dari salat, zikir, baca Quran, ke majelis ilmu dan yang lainnya, sedikit demi sedikit keburukan-keburukan itu akan terkikis. Sehingga memudahkan kita saat kematian kita untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Karena yang memberatkan kalimat itu diucap saat kematian itu karena dosa. Orang kalau banyak dosanya akan sulit untuk mengucapkan kalimat itu. Tapi kalau orang sedikit dosanya dan banyak ketaatannya, Allah akan berikan taufik kepadanya, akan mudah mengucapkan kalimat itu. Ini yang keempat. Kemudian yang kelima, husnu ikhtiyarir rafiq, mencari pertemanan yang baik. Kenapa paman Nabi SAW Abu Talib tidak mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah sampai dia wafat? Padahal dia yang memperjuangkan Islam, matanya melihat keajaiban mujizat Rasul dan bagaimana pengorbanan yang sudah menghabiskan tenaga, biaya sampai kepada nyawa. Tapi saat wafatnya hidayah tidak menyentuhnya. Kenapa? Karena di sampingnya ada teman-teman yang jahat. Ada Abu Jahal di sampingnya saat kematiannya. Abu Jahal lah yang mempengaruhi hati Abu Talib untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Saat Nabi SAW mengatakan kul ya ammi la ilaha illallah, katakan wahai pamanku kalimat la ilaha illallah, si Jahal ini mengatakan di telinga Abu Talib dan mengatakan, ya Aba Talib, atarghabu an millati Abdul Muttalib. Apakah engkau benci dengan agamanya Abdul Muttalib? Ya. Jadi saya tadi bilang Abu Lahab, Abu Talib ya, afan ya. Jadi Abu Talib adalah paman Nabi SAW yang memperjuangkan dakwah Nabi. Tetapi saat wafatnya Abu Talib tidak dapat hidayah karena di sampingnya ada teman-teman yang jahat. Dia terpengaruh dengan ucapannya. Akhirnya dia tidak mengucapkan kalimat itu dan mati di atas kekafiran. Kemudian yang keenam, al-mudawamatu ala ibadatillahi azza wa jalla. Jangan terputus untuk senantiasa beribadah. Karena Allah mengatakan dalam surah Al-Hijr ayat 99, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Allah sampai datang kematian kepadamu. Makanya Isa bin Maryam saat berada di buayan ibundanya, dan ini salah satu mukjizat Isa bin Maryam adalah mampu berbicara saat dalam buayan. Artinya satu di antara sekian bayi yang bisa bicara. Salah satu ucapan Isa yang diabadikan dalam Al-Quran adalah waja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Dan semoga Allah menjadikan aku hidup dengan berkah dimanapun aku berada. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan wasiat kepadaku agar jangan meninggalkan salat dan zakat selama aku hidup. Artinya Isa bin Maryam telah diberikan wasiat agar jangan meninggalkan salat sampai kematiannya. Karena memang al-mudawamatu ala ibadatillah, terus menerus di atas ibadah itu salah satu sebab husnul khatimah. Kemudian yang nomor 7, tajaddud at-taubati likulli dzambin. Senantiasa memperbaharui taubat pada setiap dosa yang kita lakukan. Jangan menumpuk-numpuk dosa. Kalau kita melakukan dosa hari ini, tobat hari ini. Kalau kita mengumpulkan dosa bulan ini, tobat bulan ini. Jangan sampai menumpuk-numpuk dosa.
apalagi sampai kemudian bernyanyi dengan bahasa taswib, saufa wa saufa. Kapan mau tobat? Nanti dan nanti. Jangan hindari kalimat nanti dan nanti. Nantilah kalau sudah haji, nantilah kalau sudah umroh, nantilah kalau sudah usia 50-60 tahun, dan begitu seterusnya. Justru orang ini tidak akan pernah bertobat selamanya. Ya. Kemudian juga di antara sebab seseorang itu mendapatkan husnul khatimah yang ke-8, al-ihtimam bi salahil qalbi, punya perhatian dengan kejernihan hati, kebersihan hati. Kenapa demikian? Karena Allah tidak pernah memandang harta kita, tidak pernah memandang fisik kita. Yang Allah pandang sebelum amal itu hati dulu. Apakah hati kita ikhlas? Apakah hati kita jujur? Apakah memang kita sudah membersihkan dari berbagai macam penyakit hati, hasad, dengki, iri, dendam, dan yang semacamnya? Maka perhatikan itu. Ya. Kemudian yang ke-9, as-sidqu ma'allah, senantiasa menganggap benar apapun yang dihabarkan Allah Subhanahu wa taala, jujur dengan Allah. Karena banyak orang-orang yang tidak jujur dengan Allah. Banyak sekali, terutama saat-saat ditimpa musibah. Dia enggak yakin dengan pertolongan. Dia enggak yakin dengan bantuan dari Allah. Sehingga ketika dia sakit, bukannya berdoa, datang pula ke dukun. Ketika kemudian tertimpa masalah usahanya, bukannya minta pertolongan kepada Allah, maka mengandalkan jimat-jimat dan tanggal-tanggal. Dia enggak yakin dengan Allah. Ini bahaya yang seperti ini. Ya. Kemudian yang nomor 10, an yarjuallah indal mauti wa an yakhafu dhunubahu, hendaklah banyak-banyak mengharap kepada Allah saat kematiannya dan takut akan dosa-dosanya. Walaupun soal al-khauf war raja, perasaan takut dan mengharap ini, ulama memerincinya. Ya. Kalau saat sehat wal afiat, seperti kita sekarang ini sehat wal afiat, alhamdulillah, maka rasa takut harus dibesarkan dibandingkan harapan. Perasaan takut harus diutamakan dibandingkan harapan. Tetapi saat orang itu sedang sakit dan sakitnya parah, apalagi menjelang ajalnya, maka perasaan harap harus lebih tinggi dibandingkan perasaan takutnya. Jadi mengharap surga itu harus lebih tinggi dibandingkan takut akan dosa-dosanya. Karena kalau seandainya rasa takut dipupuk saat kematiannya lebih tinggi dibandingkan harapan masuk surga, maka dipastikan dia akan putus asa saat kematiannya, dan dia akan memponis dirinya pasti masuk neraka, pasti masuk neraka. Tapi kalau perasaan harap yang lebih tinggi dibandingkan perasaan takutnya, maka insya Allah dia tidak mungkin putus asa saat kematiannya, dan dia akan merasa bahwa dia ada kesempatan masuk surga. Kenapa? Karena putus asa itu serangan terakhir setan saat menjelang kematian manusia. Itu senjata terakhir tuh. Setan akan membuat putus asa kepada orang sebelum kematiannya. Karena putus asa itulah yang menghalangi kita bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Maka kalau itu berhasil, berarti setan sudah berhasil menjadikan kita su'ul khatimah. Ya. Kemudian juga yang nomor 11, husnudzan billah, berbaik sangkalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Banyak-banyak berbaik sangka dengan Allah. Kalau kita ditimpa musibah, berbaik sangka dengan Allah. Mungkin Allah sedang menguji saya supaya membersihkan dosa saya. Mungkin Allah sedang menguji saya supaya meningkatkan derajat saya. Mungkin Allah menguji saya karena dosa-dosa yang sudah pernah saya lakukan tempo dulu, dan begitu seterusnya. Banyak-banyak berhusnudzan, berbaik sangka dengan Allah. Jangan berhusnudzon kepada Allah, jangan bersuudzon dengan Allah Subhanahu wa taala, karena Allah itu akan bersama prasangka hambanya. Masalahnya, kalau prasangka hambanya baik kepada Allah, Allah akan baik kepada kita. Kalau prasangka kita buruk kepada Allah, Allah pun akan berlaku buruk kepada kita. Kemudian yang nomor 12, anta'tiyahu maniyatuhu wa huwa yu'min billahi wal yawmil akhir wa yuhibbu linnas ma yuhibbu li nafsi. Hendaklah cita-cita terakhir dia sebelum wafatnya betul-betul dia menanamkan kecintaan kepada Allah dan hari akhir,
dan dia mencintai manusia seperti mencintai dirinya sendiri. Kemudian yang terakhir ini yang paling penting, takwa dan doa. Bertakwa dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah di antara keterangan sedikit dari hadis yang ke 521. Taib sampai di sini satu hadis saja. Insyaallah kita lanjutkan di minggu yang lain tentang hadis berikutnya. Sebelum saya akhiri, silakan kalau ada yang mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Barakallahu Ustaz, jazakumullah khair atas paparan dan nasihatnya serta ilmu yang diberikan kepada kami. Ustaz, tadi kan Ustaz ada mengatakan bahwa kita disuruh untuk mentalkinkan orang yang akan meninggal dunia, dan kenapa kalimatnya hanya la ilaha illallah saja, tidak ditambah Muhammad Rasulullah di belakangnya? Dan itu pernah sempat terbaca Ustaz, dan apakah ini satu hal yang benar? Kenapa kalimat itu hanya sampai di kalimat la ilaha illallah? Karena itu kalau ditambah dengan Muhammad Rasulullah akan memberatkan si mayit, begitu ungkapannya. Karena kalau kalimat la ilaha illallah itu kita mengucapkan tanpa menggerakkan bibir, hanya lidah aja yang bergerak, yang bergetar, dan begitulah kasih sayang Allah kepada hambanya, sehingga saat dia sakratul maut, Allah tidak memberatkan dengan tambahan-tambahan kalimat yang berat lainnya. Apakah ungkapan ini benar adanya Ustaz? Benar, itu ucapan Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Jadi ungkapan itu adalah yang diucapkan Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Jadi bentuk perasaan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala kepada hambanya, tidak memberatkan saat wafatnya, dan tidak ada kalimat di dunia, kalimat apapun yang bisa diucapkan orang yang sedang sakaratul maut kecuali la ilaha illallah. Karena la ilaha illallah itu seperti goyangan lidah. Lidah bisa mengucapkannya tanpa menggerakkan dengan lisannya, tanpa harus lisannya bergerak-gerak. Lidah dia sudah bisa bergerak, tapi kalimat lain lidah susah untuk mengucapkannya. Dan ini keajaiban kalimat la ilaha illallah. Itulah satu-satunya kalimat yang bisa diucapkan. Tetapi masalahnya di masyarakat kita ini terkadang tidak memahami kalimat tauhid. Bahkan mereka mengganti kalimat ini dengan kalimat-kalimat yang lainnya. Dengan kalimat istighfar, betul kalimat istighfar itu bagus. Ya, dengan kalimat tasbih, tahlil, takbir, itu bagus. Tapi tidak ada kalimat yang lebih afdal melebihi tahlil. Afdalu kalimati la ilaha illallah. Seutama-utama kalimat adalah kalimat la ilaha illallah. Jadi ungkapan tadi benar. Ya. Jadi kalimat la ilaha illallah itu cukup bagi orang yang sudah muslim. Tapi bagi orang yang di luar Islam, ini menjadi silang pendapat para ulama. Ada yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah saja, seperti kisahnya Abu Talib. Abu Talib kan ketika meninggal cukup mengucapkan la ilaha illallah saja. Qul ya ammi kalimatu la ilaha illallah, kan begitu. Tetapi dalam riwayat yang lain ada tambahan wa anni Rasulullah, supaya dia melengkapkan kalimat itu. Bahwa bersaksi tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah, dan juga ada persaksian pengakuan bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Wallahu a'lam. Satu lagi Ustaz, tadi kan Ustaz menyampaikan tentang hadis di toko, di mana seorang laki-laki yang memiliki 99 catatan amal, yang 99 itu adalah isinya keburukan, hanya satu aja yang tertulis kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah. Yang ingin ditanyakan adalah apakah orang tersebut di dalam atau penjelasan ulama yang lain ada mengatakan bahwa beliau ini, orang ini akan nantinya begitu masuk surga, ataukah dia akan
mengalami azab dulu Ustaz, dan pada akhirnya dia akan dimasukkan ke dalam surga. Apakah ada penjelasan seperti itu Ustaz? Ya, alhamdulillah. Tadi saya sudah katakan bahwa masuk surga itu kan ada dua kelompok, dan dua-duanya adalah ahli tauhid. Makanya ketika para ulama mendefinisikan tentang surga, apa itu surga? Maka ulama mengatakan darun a'addallahu lil muttaqin waliman asa minal muwahhidin. Surga itu satu tempat yang diperuntukkan untuk orang yang bertakwa dan untuk ahli maksiat dari kalangan ahli tauhid. Catatan, untuk ahli maksiat bukan sampai di sini, yang maksiatnya ahli tauhid. Ya. Makanya ketika para ulama, apakah mencukupkan orang yang mentauhidkan Allah masuk surga? Walaupun dia berzina, walaupun dia minum khamar. Kan ada hadis yang mengatakan wa in sarak wa in zana wa in sarak, walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri, wahai Rasul, wa in zana wa in sarak, walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri, yang penting dia mentauhidkan Allah, dia masuk surga. Ulama mengatakan tidak cukup orang mentauhidkan Allah itu masuk surga secara direct, tapi dia harus menyempurnakan tauhid dengan menjauhi dosa-dosa besar yang lainnya. Berarti dari sini orang yang sempurna tauhidnya, maka dia akan masuk surga direct tanpa ada azab dan hisab. Tapi orang yang mungkin kurang sempurna tauhidnya, boleh jadi mungkin dia masih melakukan dosa besar seperti berzina, minum khamar dan lain sebagainya, tapi dia tidak menyekutukan Allah. Dia tidak pernah ke kuburan meminta-minta, dia tidak pernah datang ke dukun, dia tidak yakin dan percaya dengan tangkal dan begitu seterusnya. Maka boleh jadi dosa-dosa besar ini itu kembali kepada tahta masyiatillah, kembali kepada kehendak Allah. Kalau Allah berkehendak, Allah ampuni dan Allah langsungkan masuk ke dalam surga tanpa mampir di neraka. Tapi kalau Allah mau, boleh jadi Allah masukkan dulu ke neraka untuk membersihkan dosanya, tapi ujung-ujungnya masuk surga. Itulah pentingnya mentauhidkan Allah. Seburuk-buruknya orang yang mentauhidkan Allah dengan dosa-dosa besarnya, tetap ada kesempatan masuk surga. Itu maksudnya. Wallahu a'lam. Ustaz, izin membacakan pertanyaan dari WA. Pertanyaan begini Ustaz, apakah nanti kita suami istri itu akan bisa satu surga Ustaz, dimana ketika di dunia suami dan istri itu amalnya berbeda-beda? Bismillah, alhamdulillah. Selama tidak bercerai, walaupun amalannya berbeda-beda, maka mereka akan menjadi satu surga. Cuman kan ada yang masuk surga duluan, entah suaminya entah istrinya. Tapi selama dua-duanya masuk surga, maka Allah akan pertemukan dengan pasangannya di dunia. Sebelum, kalau dia tidak bercerai ya. Tapi kalau dia bercerai, itu sudah bukan suami istri di dunia. Berarti tidak ada kesempatan untuk masuk surga. Bagaimana dengan suami yang meninggal? Ini pun pernah ditanyakan oleh Ummu Salamah radhiyallahu anha. Kita tahu bahwa Ummu Salamah tidak pernah mencintai melebihi suaminya Abu Salamah. Bagi dia Abu Salamah itu laki-laki terbaik. Abu Bakar melamar ditolak, Umar melamar ditolak, semua ditolak dia. Sampai Rasul ditolak dia. Tapi menolaknya dengan cara halus. Karena itu kan urusan hati. Ini urusan hati. Soal cinta aja Rasul tidak adil dengan istri-istrinya. Tapi Ummu Salamah menolak Rasul dengan cara yang lembut sekali. Dengan mengatakan, ya Rasulullah, aku ini sudah tua. Banyak gadis-gadis di sana katanya. Yang kedua, aku ini wanita pencemburu. Banyak pula istrimu. Yang ketiga, anak-anakku banyak. Macam mana kau disibukkan dengan anak-anakku katanya. Intinya dia nggak mau sebenarnya. Tapi Nabi SAW ingin menolong dia, karena dia banyak anak yatim. Siapa yang mengurus? Maka Rasul mengatakan, adapun usiamu yang tua, aku juga sudah tua, apa salahnya? Ya. Adapun anak-anakmu, anak-anakku, aku yang akan mengurusnya. Adapun engkau suka cemburu, aku akan berdoa kepada Allah
agar cemburumu dihilangkan. Maka Rasul berdoa hilang cemburunya. Makanya satu-satunya istri Nabi yang paling berakal itu Ummu Salamah, karena sudah nggak ada cemburu lagi dia. Dialah yang suka diutus istri yang lain kalau ada masalah, utus Ummu Salamah, utus Ummu Salamah. Karena dia nggak ada kecemburuan lagi. Sebab kalau cemburu pasti berat sebelah nantinya. Makanya dia wanita yang berakal. Sampai satu hari Ummu Salamah berdialog, bertanya kepada Rasul. Dia bertanya yang ditanyakan dirinya tapi berbahasa orang lain. Sebenarnya pertanyaan itu dirinya sendiri, tapi bahasanya orang lain. Dia mengatakan, ya Rasul, bagaimana kalau ada seorang wanita? Maksudnya seorang wanita itu dirinya. Iya, kata Rasul. Ada apa? Bagaimana, kata Ummu Salamah, kalau ada seorang wanita, dia menikah, kemudian meninggal suaminya, kemudian dia menikah lagi, kemudian meninggal suaminya, kemudian menikah lagi, kemudian meninggal suaminya, kemudian dia pun meninggal dunia. Kata Ummu Salamah, ya Rasul, wanita ini di sorga, siapa yang dipilih dari 3 suaminya ini? Nggak mungkin 3-3 jadi suami, ya kan? Maka Nabi SAW mengatakan, engkau akan bersama, wanita itu akan bersama suaminya yang terakhir. Wanita itu akan bersama suaminya yang terakhir. Maka Ummu Salamah tersenyum, kemudian dia paham bahwa dia akan bersama Rasul di sorga. Al-Imam Ibn Utsaimin rahimahullahu ta'ala menukilkan pendapat yang lain dan mengatakan memang terjadi sidang pendapat kalau kasusnya seperti ini, dengan siapa dia bersuami. Ada sebagian para ulama mengatakan dia boleh memilih dari 3 suami ini mana yang lebih soleh ketika di dunia, mana yang lebih soleh dari ketiganya, maka dia akan memilihnya. Karena yang namanya orang sudah menikah kemudian menikah lagi seorang janda, pasti, maaf Bu ya, pasti akan membanding-bandingkan dengan suaminya sebelumnya. Saya yakin, ya. Orang kalau sudah menikah, cerai atau mati, kemudian menikah lagi, pasti dia akan banding-bandingkan tuh. Kok nggak seperti suamiku yang dulu? Kok lebih baik? Itu kalau baik. Kalau lebih jahat, kalau lebih pelit, bisa saja kan seperti itu. Sehingga kemudian bisa memilih, oh suami saya yang pertama lebih enjoy, nah, bisa saja dia memilih, ya. Atau pendapat yang kedua seperti kasusnya Ummu Salamah, dia akan bersama suaminya yang terakhir. Makanya kenapa ketika Utsman bin Affan radhiyallahu anhu terbunuh oleh kelompok Sabaiyah, istri Utsman itu dilamar oleh Muawiyah karena sama-sama dari Banu Umayyah, tapi ditolaknya karena dia ingin bersama Utsman di sorga. Itu istrinya, itu kesetiaan. Ibu nggak yakin kalau suami ibu paling 3 hari menikah lagi. Jadi ini intinya bahwa kasus seperti tadi ya, begitu jawabannya. Wallahu a'lam. Sudah? Baik, kita akan memberikan hadiah buku biasa. Ya. Pertanyaan yang pertama. Tadi saya sebutkan 10 lebih tentang sebab orang meraih husnul khatimah. Sebutkan 3 saja. Iya. Pertama, tahqiqul iman. Ayo. Istiqomah ketaat pada Allah, seperti sabar, mendapat cobaan. Yang ketiga, berusaha untuk menjaga sholat. Ahsanti, masya Allah. Pertanyaan yang kedua. Dalam hadis Nabi SAW, lakinu mautakum bila ilaha illallah. Ejahkan orang yang mati dengan kalimat la ilaha illallah. Kita tahu bahwa kalimat la ilaha illallah adalah kunci surga. Apa alasannya? Kenapa kita tidak biarkan saja dia mengucap sendiri? Kenapa kita harus mentalkinnya? Kenapa kita harus mentalkinnya dia? Biarkan aja lah dia mengucapkan kalimat itu sendiri. Gak ada yang tahu? Karena perintah Rasulullah untuk
Ahsanti, karena Rasul yang memerintahkan. Kata Rasul talqinkan, berarti Nabi yang memerintahkan kan. Nah, yang kedua bentuk kasih sayang kita kepada saudara kita. Kita tidak mau saudara kita dalam kondisi kesulitan, makanya kita bantu sampai ke saat kematiannya juga. Kemudian yang terakhir, siapa tadi sahabat yang tidak pernah sujud walaupun satu kali tapi masuk surga tanpa hisab? Pakai ini, pakai mic. Siapa satunya? Usairim. Ahsanti, masyaallah, jazakallahu khairan. Nah, inilah diantara kajian di siang pagi menjelang siang, semoga ada manfaatnya. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.